Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wa muslimat jamaah salat Isya rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya marilah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia, di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk bermajelis ilmu, bermajelis zikir, yang mana majelis zikir merupakan majelis yang paling utama. Di antaranya adalah majelis ilmu yang di situ kita diingatkan dengan surga, diingatkan dengan neraka, diingatkan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan pembacaan hadis. Kita sampai hadis yang ke-44. Qala al-mu'allif rahimahullah an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala ar-radha'ah tuharrimu ma tuharrimu al-wiladah, kharrajahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ar-radha'ah, sepersusuan, tuharrimu, akan menjadi mahram, ma tuharrimu al-wiladah, sebagaimana menjadi mahram ketika hubungan nasab. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kaum muslim muslimat rahimakumullah, ini merupakan kaidah dalam hadis ini. Ketika seorang itu, seorang anak menyusu kepada selain ibunya, kemudian terpenuhi syarat-syaratnya, maka dia nanti akan menjadi mahram. Itu mahram adalah seorang yang tidak boleh dinikahi. Ketika kita sudah memahami tentang siapa mahram kita, seseorang yang tidak boleh kita nikahi, maka ketika seorang anak itu menyusu atau minum air atau ASI kepada orang lain, maka nanti menjadi mahramnya. Maka dalam hadis ini, sepersusuan itu akan menjadi mahram sebagai nama mahramnya hubungan nasab. Di sini Malik menjelaskan, Ja'fil Qur'anil Karim tahrimul ummahat al-murdiat wal akhwat minar radha'ah. Dalam Al-Quran datang tentang tahrimul ummahat, tentang mahramnya ibu sepersusuan, dan juga akhwatil minar radha'ah, saudara perempuan sepersusuan. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 23. Wa ummatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah. Dan di antara perempuan yang tidak boleh dinikahi, mana yang menjadi mahram kita, adalah ibu-ibu kalian yang telah menyusui kalian. Wa akhwatukum minar radha'ah, dan saudara perempuan dari sepersusuan. Ini dalam Al-Quran menjelaskan tentang ibu yang menyusui seorang anak, maka anak itu menjadi mahram. Begitu pula saudara perempuannya. Begitu pula dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
bahwasanya setiap anak yang menyusu ya, kepada orang lain ya, selain ibunya itu nanti menjadi mahram, maknanya tidak boleh dinikahi ya. Yang perlu diperhatikan adalah kapan seorang itu menjadi mahram sepersusuan ya. Karena mahram menjadi mahram itu ada 3. Pertama karena hubungan nasab, jelas ya, jadi hubungan nasab menjadi mahram. Kedua karena hubungan pernikahan. Ketiga karena apa? Sepersusuan. Kapan seseorang itu dikatakan dianggap menjadi mahram sepersusuan? Ketika terpenuhi 2 syarat. Pertama adalah ketika dia minum ASI tadi masih usia menyusu, itu usia kurang dari 2 tahun ya. Kedua, anak tadi minum ASI-nya minimal 5 kali. Jadi 1 kali dia menyusu, kemudian sampai kenyang dia lepas sendiri. Sampai minimal berapa? 5 kali. Ini 2 syarat yang harus terpenuhi. Ketika seorang anak ya minum ASI perempuan orang lain bukan ibunya ya, maka ketika terpenuhi 2 syarat ini, dia menyusu di umur istilahnya kurang dari 2 tahun. Kemudian yang kedua dia menyusu minimal 5 kali susuan, itu sampai kenyang. Jadi dia menyusu 1 kali dia lepas sendiri, kemudian minum ASI lagi sampai kenyang, kemudian dia lepas lagi sampai minimal 5 kali. Ini sudah menjadi nanti berarti ibu sepersusuan yang dia menjadi mahramnya ya. Tidak boleh dinikahi dan yang lainnya. Ketika kita memahami siapa mahram kita, maka ketika ada seseorang yang minum ASI perempuan orang lain, maka itu menjadi mahramnya ya. Maka ini perlu diperhatikan berkaitan dengan sepersusuan. Fakulu mahrum bin nasab yahrum bi radha'ah ya. Maka setiap yang menjadi mahram karena nasab ya, maka itu juga menjadi mahram ketika dia sepersusuan ya. Seperti mahram, saya mahram dengan ibu ya kan, kemudian dengan saudara perempuan dan yang seterusnya. Begitu pula ketika seseorang itu minum ASI perempuan lain, maka seperti itu juga hubungannya menjadi mahram. Tidak boleh ada hubungan pernikahan di antara mereka. Ini. Di sini berikan contoh, faida irtoa tiflun min imra'atin. Ketika ada seorang anak, ya, seorang anak laki-laki kecil, dia minum ASI dari perempuan. Perempuan ini bukan ibunya, orang lain. Ya. Syarat umman lahu minar radha'ah, maka ibu tadi menjadi ibu sepersusuan ya. Wasor abuha, begitu pula bapaknya perempuan tadi itu menjadi mahramnya sampai ke atas, ibunya, bapaknya, kemudian kakeknya, neneknya itu menjadi mahram. Nah, ini. Begitu pula wa ummuha, ibu daripada perempuan tadi ya. Maka dia menjadi mahram, kakeknya ataupun neneknya menjadi mahramnya. Wa ikhwanuha akhwalan lahu minar radha'ah, begitu pula saudara perempuan saudara laki-laki perempuan tadi itu menjadi mahramnya. Jadi kalau kita paham tentang mahram secara nasab, berarti ketika seorang laki tadi minum ASI kepada perempuan lain, maka perempuan lain tadi menjadi mahram, termasuk nanti ibunya, saudara perempuannya dan seterusnya. Nah ini kaidahnya. Kaum muslimat rahimakumullah. Wa radha'a alladhi yakunu fi tahrim ma balagha khamsa radha'ati fa aktsar. Ya. Poin yang selanjutnya bahwasanya sepersusuan yang menjadi mahram sebagaimana mahram yang nasab itu ketika terpenuhi 2 syarat tadi, ya kan? Pertama adalah dia menyusu minimal 5 kali susuan sampai kenyang dia lepas sendiri. Yang kedua adalah dia menyusu ketika usia minum ASI, itu berarti haulain, sekitar berapa? 2 tahun.
Ya. Fa inna qasunal khamsi fa inna la yahsulu fi tahrim. Ketika ada seorang anak ya minum ASI dari perempuan lain itu kurang dari 5, maka belum jadi mahram sepersusuan. Belum jadi. Ketika mungkin 2, 3 atau 4 kali ya, maka ibunya tadi belum jadi ibu sepersusuan, bukan menjadi mahramnya, belum jadi ya. Yang kedua, ketika dia menyusunya di usia 2 tahun ya. Ketika dia minum ASInya itu di umur 3 tahun, maka tidak menjadi mahram sepersusuan. Maka 2 syarat ini harus terpenuhi. Dia menyusu adalah minimal 5 kali sepersusuan. Kemudian yang kedua adalah dia menyusu di usia dia minum ASI, yaitu usia 2 tahun ya. Ketika itu tidak terpenuhi, maka tidak menjadi mahram sepersusuan. Dan ini kadang kurang diperhatikan ya. Salah satu contoh ketika seorang ya ibunya mungkin ASInya tidak keluar, sehingga dia berikan kepada orang lain yang mungkin ASInya banyak, mungkin dia tetangganya ya kan. Ketika anak ini sudah minum ASI 5 kali ya, kemudian kenyang dilepas, sudah menjadi ibu sepersusuan dan selanjutnya ya. Apalagi ketika ada bayi yang tertukar tentunya ya kan. Bayi tertukar sampai mungkin lama 1 tahun ya kan. Kemudian sudah diberi ASI oleh ibunya masing-masing. Ini jelas menjadi apa? Secara syariat sudah menjadi ibu sepersusuan, sudah menjadi mahramnya. Ini yang perlu kita perhatikan. Wa maja fi qissati Salim Maula Ibnu Hudzaifah akhrajahu Muslim. Begitu pula ada kisah tentang Salim ya, ini budak dari Abu Hudzaifah. Ketika dia menyusu di waktu besar ya, di waktu sudah usia menginjak dewasa, maka ini tidak menjadi mahram ya. Ini ada hadis yang menceritakan tentang kisah Salim daripada budak daripada Hudzaifah radhiyallahu anhu ya. Begitu pula di antara yang perlu diperhatikan adalah anak itu menyusu sampai kenyang ya, sampai kenyang. Ketika dia tidak kenyang, tidak dianggap sepersusuan. Saya katakan tadi minimal 5 kali dia menyusu sampai dia lepas sendiri ya. Harus sampai dia lepas sendiri, bukan kemudian dipaksa dilepas, tidak. Tapi seorang anak ketika bayi dia menyusu pada perempuan, kemudian dilepas sendiri berarti sudah kenyang, kemudian minum ASI lagi, kedua kenyang lepas lagi sampai 5 kali. Ini diantara syarat yang harus diperhatikan. Karena apa? Karena ketika sepersusuan nanti berarti akibatnya banyak ya. Akibatnya apa? Banyak. Maknanya dia sudah menjadi mahram, tidak boleh dinikahi ya, dan dia boleh berkumpul karena dia mahramnya ya. Oke. Kemudian bagaimana ketika seorang itu mengangkat anak ya. Ada seorang mungkin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak, sebuah keluarga yang mungkin belum dikaruniai keturunan. Dia ingin mengangkat anak ya. Ingin mengangkat anak, bagaimana supaya nanti menjadi mahram? Kan repot dalam sebuah rumah tangga, di situ ternyata ada orang lain ya. Ternyata orang lain itu tidak menjadi mahram, bukan, makan akan jadi repot. Maka di antara syariat bisa memberikan solusi. Ketika seorang ingin mengangkat anak, hendaknya dia mengangkat anak dari hubungan yang masih ada mahramnya. Ketika dia ingin mengangkat anak laki-laki ya kan, hendaknya dia mencari mungkin keponakan dari istri ya. Berarti dia ini masih mahram, masih aman ya. Begitu pula ketika dia ingin mencari anak angkat perempuan, maka hendaknya dia mencari keponakan dari sisi laki-laki ya, maka dan sebaliknya, maka nanti menjadi mahram karena dalam satu rumah. Tetapi anak angkat ini tidak menjadi ahli waris ya.
ketika itu adalah anak angkat, ketika sudah memberikan warisan, anak angkat ini tidak dapat. Tetapi ketika diangkat menjadi anak, maka paling tidak tentang mahram ini terjaga, ya. Karena kalau dalam sebuah rumah tangga kemudian dia mengangkat anak orang yang itu nggak ada hubungan istilahnya masih nasab, ya, maka diantara caranya adalah dengan memberikan ASI tadi, ya. Mungkin ibunya memberikan ASI kepada anak orang tadi sebanyak mungkin 5 kali dalam waktu kurun umur 2 tahun, maka sudah menjadi apa? Mahram sepersusuan. Ini yang diantara ketika solusi seorang ingin apa? Mengangkat anak, ya, diantaranya dengan tadi mencari yang masih ada hubungan nasab, yang kedua dengan memberikan apa? ASI-nya tadi, ya. Mungkin ibunya memberikan ASI kepada anak tadi sehingga sudah menjadi mahram. Ini diantara solusi, ya. Karena banyak, ya, diantara mungkin kaum muslimin yang mungkin belum dikaruniai keturunan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mengangkat anak. Tapi ketika sudah dewasa itu ternyata bukan mahramnya. Dan itu enggak boleh, ya kan? Ketika dalam sebuah rumah tangga bercampur antara laki-laki perempuan, keluarga yang itu ternyata bukan mahram, ternyata anak angkat. Ternyata anak angkatnya anak orang lain enggak tahu hubungannya. Maka solusinya adalah carilah yang masih ada hubungan nasabnya, atau dengan cara memberikan ASI sehingga menjadi mahram, istilahnya mahram sepersusuan. Nah, ini. Karena dari mahram ini, ya, kalau bukan mahram nanti banyak hal dari situ. Kalau bukan mahram pertama, ya, artinya seorang tidak boleh berduaan, tidak boleh berjabat tangan, ya, itu kalau bukan mahram. Tapi kalau sudah menjadi mahram, maka boleh untuk berduaan, kemudian berjabat tangan, saling istilahnya berkumpul. Tapi kalau bukan mahram, maka dari hal tersebut akan timbul ternyata berbagai macam fitnah dari situ. Ini. Ana bi imkani kulli imra'atin turidu an tatakhallasa min zawjiha an tahliba fi ka'sin min thatiha. Kemudian di antara hal, ya, di sini beliau menyampaikan ketika seseorang, ya, memberikan ASI, tapi ASInya itu sekarang mungkin disedot, ya, bukan. Sekarang ada alat yang mungkin untuk penyedot ASI itu, ya. Setiap perempuan, ya, supaya ASInya diberikan kepada orang supaya menjadi anak angkat tadi dengan cara ASInya disedot, ya, ditempatkan di dot ataupun gelas yang sejenisnya, ya. Maka apakah seperti ini juga termasuk menjadi sepersusuan, ya? Sekarang modelnya mungkin ASInya disedot seperti itu, kemudian diberikan kepada anaknya, ya. Apakah ini juga nanti menjadi istilahnya menjadi sepersusuan? Maka jawabnya, ketika memang 5 kali sepersusuan dan dia kenyang, maka dianggap sepersusuan. Kalau memang itu ASInya adalah ASI dari perempuan orang lain. Kemudian di antara perkara yang perlu diperhatikan adalah berkaitan dengan ketika seseorang memberikan ASI, ya, kepada anak orang lain, ya, itu harus diperhatikan. Jangan sembarang seorang perempuan memberikan ASI kepada yang bukan anaknya, ya. Karena ketika dia bermudah memberikan ASI kepada yang bukan anaknya, ketika sudah terpenuhi syaratnya tadi, ya, 5 kali menyusu sampai kenyang, kemudian ternyata anak itu berumur hanya 2 tahun, ini sudah menjadi sepersusuan. Akibatnya sangat banyak sekali, gitu. Akibat dari memberikan ASI kepada anak orang lain yang bukan anaknya sendiri, ketika terpenuhi 2 syarat tadi menjadi sepersusuan. Maknanya tidak boleh menikah ketika nanti ada anak perempuannya menikah dengan mungkin anak yang dia susui tadi, karena itu menjadi saudara saudara sepersusuan. Ini yang mungkin terkadang tidak diperhatikan. Maka
khususnya bagi ummahat, ya, bagi ibu-ibu yang mungkin memberikan ASI kepada anak orang lain perlu diperhatikan. Ya, jangan sampai ternyata ketika memberikan ASI ini anak orang lain dan dia tidak sadar ternyata itu menjadi anak sepersusuan. Kalau sudah menjadi anak sepersusuan, nanti yang anaknya tadi tidak boleh menikah, ya, tidak boleh menikah menjadi mahramnya. Ini yang perlu diperhatikan. Ini. Kemudian di antara faedah dari sini, kamalus syariah wastimaluha ala qawaid kulliyah amah kama jaa fi hadzal hadis. Sempurna syariat, banyak sekali tentang sempurna dan terkandungnya kaidah kuliah, kaidah yang mencakup, ya. Maka dalam hadis ini sepersusuan itu akan menyebabkan menjadi mahram sebagaimana mahramnya hubungan apa? Hubungan nasab. Ya. Ini tentunya merupakan sempurnanya syariat Islam ini dan terkandungnya hadis ini kaidah yang umum, mudahnya memahami. Ketika kita sudah paham mahram secara nasab, siapa mahram kita? Ya. Mahram itu artinya adalah seorang yang tidak boleh kita nikahi, perempuan yang tidak boleh kita nikahi. Ketika kita memahami siapa mahram kita, maka ketika seorang perempuan memberikan ASI kepada orang lain, maka menjadi mahram sepersusuan. Nah, ini menunjukkan tentang sempurnanya syariat Islam. Kedua, anna kulla imra'atin hurimat minan nasab yahrumu ma yumathilu minar radha'ah. Bahwa setiap perempuan itu akan menjadi mahram, ya, dari nasab sebagaimana dia akan menjadi mahram ketika dia memberikan ASI kepada orang lain, ya. Jadi setiap perempuan itu akan menjadi mahram dari nasab sebagaimana ketika nanti dia memberikan ASI-nya kepada orang lain itu juga menjadi mahram. Maka hukumnya nanti sama, ya. Hukumnya sama sebagaimana memberikan ASI kepada anaknya sendiri. Kemudian faedah yang ketiga adalah bahwasanya syarat seorang menjadi sepersusuan itu ada dua. Pertama adalah di masa minum ASI, itu umur haulain, umur 2 tahun. Yang kedua adalah dia menyusu 5 kali sepersusuan, ya, 5 kali sepersusuan sudah menjadi mahramnya. Kemudian faedah yang selanjutnya adalah pentingnya perkara mahram, ya. Perkara mahram ini perkara yang penting, ya. Karena ketika sudah menjadi mahram, ya, maka tidak boleh dinikahi, ya. Ketika terjadi pernikahan maka haram, ya, tidak boleh seorang itu nikah dengan mahramnya, ya. Kemudian faedah yang terakhir, bahwasanya Islam ini sangat sempurna, ya. Perkara-perkara terkecil sampai terbesar sudah dijelaskan oleh Islam, ya. Innal Islam, bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Sudah Allah sempurnakan, tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Termasuk dalam perkara mahram, siapa mahram kita dan kapan seorang itu menjadi mahram, ada 3 sebab. Mahram karena nasab, hubungan darah, mahram karena sepersusuan, dan mahram karena pernikahan. Ini terkadang seorang tidak bisa memahami. Kaum muslimat rahimakumullah, mungkin ini materi yang kita sampaikan berkaitan dengan mahram sepersusuan. Mungkin sebelum ditutup mungkin ada yang ditanyakan, kami silakan. Mungkin ada waktu 5 menit untuk bertanya. Mungkin. Saudara sepersusuan apakah juga mendapatkan harta warisan? Jawabannya adalah iya, karena dia sudah menjadi mahramnya. Yang tidak menjadikan warisan adalah ketika memang anak angkat tadi. Kalau dia mengangkat anak,
ya, tapi dia menjadi mahram tapi tidak mendapatkan warisan. Kalau sepersusuan itu menjadi mahramnya karena dianggap termasuk dari keluarganya. Itu seperti itu. Jadi hukum ketika hubungan nasab, ya, itu nanti berlaku juga hubungan sepersusuan, sama hukumnya seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah ketika berkaitan dengan anak paman. Anak paman itu istilahnya apa? Sepupu ya, anak paman itu mahram atau bukan? Hah? Mahram bukan? Anaknya Pak D, bener nggih? Atau anaknya Pak Le. Boleh nggak kita nikah? Mungkin saya menikah dengan anaknya Pak D gitu. Boleh tidak? Nah, ada yang tidak, ada yang boleh, ya kan? Saya punya paman, punya anak, ya kan? Boleh nggak saya nikah dengan sepupu, istilahnya sepupu ya, anaknya Pak D atau Pak Ali tadi, boleh? Boleh. Ya, jawabannya adalah boleh, karena itu bukan mahram. Ya. Anaknya Pak D, anaknya Pak Ali itu adalah namanya sepupu, itu bukan mahram. Tapi terkadang orang menganggap nggak boleh, ya kan? Karena menganggap itu masih hubungan nasab, tapi itu sudah dalam batasan Islam itu bukan mahramnya, istilahnya dalam istilah kita biasanya adalah sepupu. Kalau Pak D, Pak Ali, iya itu adalah mahram kita, ya, tapi anaknya itu bukan. Ya, ini perlu diperhatikan. Kadang hal-hal yang seperti ini yang perlu kita perhatikan itu. Baik. Ada lagi mungkin yang bertanya? Kalau tidak kita cukupkan. Insyaallah cukup berkaitan dengan hadis sepersusuan. Semoga kita bisa memahami apa yang kita sampaikan dan menjadi perhatian kita semua tentang pentingnya kita belajar berkaitan dengan siapa mahram kita ataupun hal-hal yang berkaitan dengan yang sejenisnya, ya. Semoga bermanfaat. Mungkin banyak kurang dan khilaf, saya mohon maaf sebenarnya. Wa akhiru da'wana subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.